Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya di channel YouTube ini ya. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba ya untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman visual sederhana ya untuk anak-anakku semua kelas 7 ya. Nanti untuk kedepannya karena ini bahasa pemrograman visual sederhana, jadi kita akan mencoba untuk membuat program ya yang sederhana juga ya. Jadi namanya pemrograman visual berarti yang bisa dilihat dengan mata ya, atau bisa dilihat dengan jelas begitu ya. Oke, bagaimana materinya? Nah, ini nanti kita share materinya sini, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video terbaru ya dari kita. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, bab bahasa pemrograman visual sederhana ya. Oke. Nah, ini adalah menu kontennya. Yang pertama biasa halaman utama ya, selanjutnya ada peta konsep. Yang ketiga ada materi pembelajaran, kemudian evaluasi. Nah, ini pengertian karakteristik, algoritma, pengertian flowchart, simbol flowchart, contoh algoritma dan flowchart. Oke, untuk peta konsepnya. Nah, ini ya. Pengertian algoritma, kemudian flowchart, ada sistem flowchart, ada program flowchart, dan simbol flowchart. Nah, kemudian terakhir adalah aplikasi ya. Kita belajar aplikasi pemrograman visual sederhana. Ya, ada Scratch, ada Trinker, ada Waterbear, ada Stencil, ada Hopscotch, dan kode Witchblock. Oke, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari pertama adalah algoritma dan flowchart, baru ke aplikasi pemrograman visual sederhana. Oke, kita langsung ke materi pembelajaran, yaitu pengertian dari algoritma. Algoritma yaitu urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dari algoritma ya. Kemudian langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Nah, kemudian kata algoritma berasal dari nama terakhir Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi, ahli matematika yang berasal dari Persia dan penulis buku Kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang berarti aturan menyatukan dan memisahkan. Nah, buku tersebut merupakan satu dari buku teks matematika yang paling awal dan judul tersebut memberikan kita kata Al-Jabr. Kemudian kita ke karakteristiknya. Oke, karakteristik algoritma apa saja? Yang pertama, tertata dengan baik. Jelas langkah-langkahnya dalam urutan yang jelas ya. Oke. Yang kedua, jelas operasi yang digambarkan dipahami oleh suatu komputasi tanpa penyederhanaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah dapat dihitung secara efektif. Komputasi tersebut sebenarnya dapat melakukan operasi ya. Oke, itu adalah pengertian dan karakteristik dari algoritma. Nanti contohnya kita lihat ya. Oke, kemudian pengertian flowchart. Di sini adalah alat grafis yang menjelaskan penyelesaian masalah penanganan informasi ya, dikutip dari Chapin 1970. Oke. Flowchart merupakan sebuah diagram yang terdiri dari bentuk kotak, wacik, dan lainnya terhubung oleh panah. Tiap bentuk mewakili langkah dalam proses, dan panah menunjukkan urutan. Flowchart mengkombinasikan simbol dan garis alir untuk menunjukkan seperti apa operasi dari suatu algoritma. Nah, ada dua macam dari flowchart ini ya. Yang pertama adalah sistem flowchart, yaitu bagian yang memperlihatkan urutan prosedur dari proses beberapa file di dalam media tertentu. Itu namanya sistem flowchart. Nah, selain itu juga file yang dipakai input-output
tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Kemudian program flowchart yaitu urutan. Nah, ini urutannya ya, instruksi yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, dua jenis metode penggambaran flowchart. Yang pertama adalah konseptual flowchart, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global ya, yang globalnya aja. Kemudian detail flowchart yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Jadi yang konsepnya yang sederhana, yang kedua yang detail flowchart atau secara rinci, atau bisa disebut dengan detail. Ini adalah contoh dari konseptual flowchart dan detail flowchart. Nah, ini contohnya ya, kalau sederhana sekali ya. Globalnya, misalkan kita menyalakan komputer nih, ini atau mematikan komputer. Nah, di sini ada start, kemudian input ya. Inputnya apa? Inputnya kita klik shutdown, proses, yaitu proses shutdown ya. Kemudian output itu adalah hasilnya. Hasilnya apa? Setelah proses mematikan, komputer mati dan selesai. Nah, misalkan yang detail nih, start, terus input dengan data. Nah, misalkan jumlahnya 0. Nah, di sini ada langkah-langkah detailnya. Kemudian print, lalu end. Nah, itu adalah pengertian flowchart. Nah, kemudian kita pelajari simbol-simbol flowchart. Apa aja sih? Nah, simbol flowchart ini yang adalah flow direction symbol atau simbol penghubung alur. Di sini ada simbol arus ya yang berbentuk panah ini, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Tadi kita lihat ya ada simbol arusnya. Kemudian simbol communication link yaitu menyatakan transmisi data. Transmisi itu artinya proses terjadinya timbal balik dari data ya, atau pengiriman itu transmisi. Simbol konektor berfungsi menyalakan sambungan dari proses per proses lainnya di dalam halaman yang sama. Nah, biasanya di situ misalkan mulai. Nah, di situ ada simbol konektornya di situ. Kemudian simbol offline konektor yaitu menyatakan sambungan dari proses-proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang A yaitu flow direction atau penghubung alur. Kemudian ini simbol proses. Nah, yang persegi itu persegi panjang. Simbol proses yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol decision yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan. Ada dua jawaban, entah iya, entah tidak. Simbol predefined proses yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan ya untuk memberi harga awal. Ini simbol terminal menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Simbol keying operation yaitu menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Kemudian simbol offline storage yaitu data dalam simbol disimpan ke suatu media, misalkan flash disk atau apa ya. Simbol manual input, nah ini untuk cara manual dengan menggunakan online keyboard. Kemudian yang C, nah input output simbol. Jadi ini adalah input, misalkan tadi ya input ya. Nah, simbol input menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Jadi ini misalkan langkah-langkah misalkan dari rumah so bebas ya. Simbol punched chart yaitu input yang dari kartu atau output ditulis ke kartu. Kemudian simbol magnetic tape. Nah, ini untuk input berasal dari pita magnetis. Simbol disk storage atau dari disk atau output disimpan ke media penyimpanan kayak flash disk atau hard disk ya dan sebagainya. Simbol dokumen itu mencetak keluaran dalam bentuk printer ya atau print-printan ya. Ini contohnya. Ini dalam bentuk print. Kemudian simbol mencetak dalam layar monitor. Nah, ini yang layar monitor ini ya. Ini contoh simbol display. Oke, itu adalah simbol-simbol flowchart. Oke, sekarang kita ke contohnya ya.
Contoh algoritmanya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh sederhana aja ya, karena kita mempelajari visual sederhana. Ya, nggak usah yang rumit-rumit seperti yang kelihatan. Nah, kemudian di sini ada tuh membuat nasi goreng. Wah, siapa nih yang belum sarapan nih, atau yang belum makan, atau belum menikmati mantap malam? Enak banget nih membuat nasi goreng ya. Oke, algoritma adalah resepnya ya. Algoritma itu urutan langkahnya, resep. Nah, biasanya di YouTube banyak ya, resep membuat martabak, resep membuat apa aja ya. Nah, sekarang kita mempelajari langkah-langkahnya. Nah, yang pertama masukkan bumbu hingga wangi. Masukkan telur, masukkan dasi dan sebagainya. Itu kata kunci dari logisnya. Misalkan membuat nasi goreng ya, pasti yang pertama ya siapkan kompornya dulu. Wajan dan juga minyaknya yang sedikit, kemudian masukkan setelah tunggu panas lalu dimasukkan bumbu-bumbu ya. Oke, berangkat sekolah, rute jalan, berangkat dari rumah menuju arah barat, kemudian di perempatan dan sebagainya. Kemudian kegiatan belajar sekolah yaitu jadwal pelajaran, misalkan hari ini bimbingan TIK jam pertama, jam kedua, bahasa Indonesia jam ketiga, jam 4 contohnya. Merakit sepeda, yaitu algoritma adalah panduan merakit. Nah, sambungkan komponen A, misalkan sadel, kemudian roda, kemudian atau pelek ya, menyambungkan rakit-rakitan itu. Kemudian menjahit pakaian, buatlah garis pada kain, nah, sebagainya. Itu contoh yang pertama. Ini adalah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketika ingin makan, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, jelas ya, cuci tangan, siapkan sendok dan garpu, siapkan piring, kemudian ambil nasi atau taruh nasi di atas piring, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi, ambil air minum di gelas, membaca doa sebelum makan, selesai makan atau baca doa sesudah makan, kemudian kita mencuci piring. Nah, kemudian kriterianya ada input dan output, jelas. Algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Kalau sudah cuci piring selesai ya sudah, jangan cuci piring langsung tanya ada lagi, jangan ya. Contoh yang di ini, efektivitas dan efisien. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigu. Ambigu itu meragukan ya. Nah, misalkan ambil nasi dan lauk, harusnya ambil nasi dulu baru ambil lauk. Jangan ambil nasi dan lauk, itu nanti jadi membingungkan di algoritma. Kemudian terstruktur, memiliki 0 atau lebih masukan, memiliki 0 atau lebih keluaran, dan harus efektif, yaitu setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal ya, pasti dengan langkah-langkah yang sederhana. Kemudian kita ke contoh flowchart. Nah, ini adalah contoh yang zaman dulu banget ya. Jadi anak-anakku semua, kalau kalian pernah orang tua atau kalian tanya, atau kakak kalian yang sudah umur 30 tahun ke atas, di sini ada algoritma langkah-langkah menelpon seorang kawan melalui telepon umum. Nah, ini mencari telepon umumnya, menyiapkan uang koin, menyiapkan nomor teman yang akan ditelepon, angkat gagang teleponnya, dengarkan suara telepon, masukkan koin, tekan nomor. Nah, ini ya, sampai ke kembalikan gagang telepon ke tempatnya. Kalian bisa baca sendiri ya di video. Oke. Kemudian ini adalah flowchart-nya. Nah, misalkan mencari telepon umum, menyiapkan uang koin. Nah, ini angkat gagang teleponnya. Ini jadi flowchart itu penerjemahan dari algoritma. Penerjemahan dari langkah-langkah yang logis, langkah-langkah yang masuk akal ya, jelas ya. Ini adalah contohnya. Nah, satu ini menyatakan bahwa dia akan menelepon. Kalau 0 berarti dia tidak menelepon atau gagal menelepon karena mungkin koinnya kurang atau apa. Nah, ini adalah ya, 1 berarti dia berhasil untuk masuk ke dalam telepon umum ya yang berupa koin. Nah, ini dengarkan suara, ucapkan salam, kemudian bertanya. Nah, minta maaf kalau nggak sambung, kalau benar, nah lakukan. Nah, kalau nggak sambung kan pasti kembali lagi langkahnya ya.
atau mungkin selesai atau apa dan sebagainya. Oke, anak-anakku semua, demikian tadi pengertian. Semoga kalian memahami ya. Kalau tidak bisa, silakan bisa menanyakan ya. Dan ini adalah evaluasinya ya. Jadi algoritma itu kita kesimpulannya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi terstruktur, susunannya pas, sederhana aja ya. Nanti contohnya ada. Nah, kalian bisa membuat sendiri. Dan flowchart itu adalah alat grafisnya penyelesaian masalah penanganan informasi. Jadi flowchart itu bisa menerangkan tentang algoritma. Ya. Jadi flowchart itu seperti tadi yang contoh terakhir itu ya. Oke, kemudian evaluasi. Ya kan anakku, kita evaluasi pada hari ini. Nah ini, buatlah langkah kegiatan sehari-hari kalian dari bangun tidur sampai pulang sekolah. Langkah-langkah ini dilakukan jika dalam kondisi normal atau sebelum pandemi. Silahkan kalian bisa membuat yang dengan saya, atau misalkan yang tidak ikut jadi murid saya atau apa, nanti bisa ya, atau pemirsa YouTube sekalian ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube ini ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, dan silakan bisa menanyakan di kolom komentar. Kalau bisa kami jawab, kalau belum bisa kami akan menanyakan kepada ahlinya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.